uripe sok nak wis napa mati. Dadi iya nek akhirat. Dadi sampean kowe nak mati urip. Nah saiki mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham itu ya goblok. Wong goblok ku bukti wong mati, rapati iso mikir. Misalnya sampean saiki ngeten tak bedheki. Sampean kan saiki nganggep dhuwit ku penting. Penting banget. Sampeyan ning akhirat iku ora butuh dhuwit. Ngertimu nek dhuwit ora penting ngenteni ning akhirat. Mulane Kanjeng Nabi nak nerangno ilmu hakikat iku unik. Niku masyhur riwayat saking para wali, para ulama ya tentu musalsalah nggih nganti tok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngumpamakno ngeten. Anna sunyamun wa idza matu intabahu. Kula maknane iki, annasu te pira-pira manusa iku niyamun hakikate muk turu. Saiki sampean ku turu, maknane turu iku rapati sadar. Wa idza matu intabahu nalikane mati niku tangi utawa nglilir. Contoh gampang ngeten nggih, sampean ning donya nganggep dhuwit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, diapiki tangga penting. Ternyata sampean ning akhirat sing paling penting ya sujud temen ning donya. Sehingga terus kowe getun. Ya Allah, aku zaman ning donya gara-gara rasa-rasen gak tahajud. Gara-gara rasa-rasen aku gak salat. Ternyata ning akhirat sing penting iku salat. Mergo dhuwit iku ora penting. Pengaruh ya ora penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting blas. Cara kula ora diwajibno mulang, wong alim wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib ya kepeksa napa dilakoni. Mungkin kalau wacana takbir karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang Rebonan itu kalau terang. Jeng ben sampai naik semati itu istilah Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir itu didhawuhi pangeran ngene. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakashafna angka ghita'aka. Saiki tutup-tutup wis tak buka. Fabasaruka mongko te paninggal sira al-yauma ing dalem iki dina hadidun dadi cerdas, dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ka alam yalbatsu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya kowe kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Yang penting adalah kowe ngusap cah yatim terus mbok sedekoi, kowe sujud mbek pangeran mbok nikmati. Kowe ngaji ngene iki mbok syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ora penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ana kiai ikhlas di musala panjang mbok arani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede mbok arani kiai top mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat klotokan sing banyak kiai cilik iso nyafaati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kon nyafaati kowe ora gelem moh to mbok arani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe aja geman ngenyek kiai cilik. Iso wae gede indah Allah. Engko kathah rubba as'asa akhbaro madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu. Dari Kanjeng Nabi akeh zaman ning donya wong sawangane kedual-dual rambute, pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani. Si kiai ya, kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya enggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman itu ya
ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapalah, nanti saya sebut ada yang tempaan sama nanti tersinggung, ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu orang ini cabut di India gitu. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para Nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para Nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus istilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si Kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India, dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa? Panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Ya, sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah, pasti kita semua akan mengalami kematian, cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang. Saya tidak tahu fikihnya itu, kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana ya, dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu karena di kitab tidak dibicarakan, yang dibicarakan utang-utang apa pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa itu yang disalahkan menterinya apa presidennya apa direkturnya apa pengajuan proposal itu.